Selamat kita akan merayakan Natal. Pagi hari ini saya Gembala Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Manado bersukacita. Saat ini saya mau menyapa semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, sekalipun kita beribadah melalui online ya, tapi tidak mengurangi ya sukacita kita, rasa hormat kita, syukur kita kepada Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk merayakan Natal? Haleluya. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sungguh baik, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini semua orang percaya di seluruh dunia merayakan Natal, yaitu Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan sudah datang 2000-an tahun yang lalu sebagai manusia, namun kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Raja kemuliaan saat ini. Saat ini kami mau merayakan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kedatangan-Mu Tuhan menjadikan kami hidup baru. Kami menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi orang-orang yang ditebus. Terima kasih biar sukacita Natal boleh terjadi pada saat ini. Jamah setiap kami, jamah semua jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang mengikuti ibadah ini, semuanya diberkati Tuhan. Ibadah kami pada saat ini, ibadah perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega yang ada di Manado, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, tetap dalam hadirat Tuhan kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Yesus. Kita sambut kelahirannya. Oh, Yesuslah Raja Damai. Dia yang rela memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya kepada kita. Hari ini kita siap. Oh Yesusku, Engkaulah Tuhan, Raja Damai.
benar Bapa, kami naikkan nyanyian dan sorak-sorai Tuhan. Bapa, kami siap untuk memuji-muji Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Walaupun ibadah kami laksanakan secara online Tuhan, tapi tidak ada halangan, tidak ada rintangan, kuasa Allah mengalir Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, sukacita dan damai sejahtera Natal itu menyertai kami semua Bapa. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Halo saudara-saudara yang di rumah, Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita dan damai sejahtera Natal menyertai kita. Kita akan pujian, hai siarkan di kita. Hey, wow, rumah, mari kita bangkit berdiri. Ibu kita di mana jua
sudah tiba. Kita dari setiap suku bangsa untuk memuji menyembah Dia. Amin. Tiba saatnya. Haleluya. Amin. Oh. Berdiri di hadapan. Satu suara. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Di bangsa anak kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa. Haleluya, haleluya. Yes. Dahsyat Yesus. Yes. Saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian seorang anak telah lahir. Seorang anak lahir untuk kita, seorang
Raja damai. Raja damai. Tuhan, biar damai sejahtera-Mu mengalir bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu, orang-orang percaya yang merayakan Natal. Kami minta Kau Raja damai hadir saat ini. Kau Raja damai. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan yang merayakan Natal. Natal akan berarti kalau Yesus benar-benar menjadi Raja damai dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari umat Tuhan yang ada di rumah sembah Tuhan. Biarkan Tuhan datang masuk ke dalam rumah-rumahmu. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini satu kami minta Tuhan hadir. Tuhan hadir bukan sebagai bayi yang mungil, tapi Engkau sebagai Raja damai. Amin. Raja damai. Yes. Oh, rasakan kehadiran Roh Kudus. Rasakan kehadiran Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur untuk kehadiran-Mu. Hamba bersyukur Tuhan. Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Mu, di atas penyembahan. Ketika nama Yesus ditinggikan, dimuliakan, Engkau hadir dan Engkau akan melawat setiap umat-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih luar biasa tim worship ya Gereja Bethel Tabernakel Kris Alpha Omega Manado. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita hari ini ya seluruh umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Natal ya. Natal itu sangat berarti karena kalau Tuhan tidak datang, kalau Tuhan tidak turun dari surga ke dunia, ya tidak akan ada namanya keselamatan penebusan. Amin. Bahkan hari-hari ini saudara lihat keadaan dunia yang begitu ya menakutkan, keadaan dunia yang begitu mengerikan ya. Ya, ada banyak sakit penyakit ya, kita masih ada di musim pandemi penyakit corona. Kita masih juga ada di hal-hal resesi. Ada banyak orang yang mengalami yang namanya ketakutan, tidak ada damai. Sebab itu saya mau sharekan ya, saya percaya di hari Natal ini yang Tuhan mau orang ini bersuka cita, amin. Yang Tuhan mau orang ini mengalami hatinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya mau baca sama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari buka Alkitabmu dan kita akan baca sama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Jadi saudara, saya percaya juga di seluruh dunia ya, manusia saat ini kurang lebih 7 miliar orang, tapi saya percaya lebih dari 50% orang di seluruh dunia percaya bahwa Yesus Kristus itu Sang Mesias. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Sang Raja Damai seluruh dunia. Ayatnya yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi saudara, cerita ya sejarah Yesus lahir itu benar-benar ada, bukan dongeng. Makanya Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau yang baru dengar berita Natal ini, engkau harus percaya. Haleluya. Amin. Dalam sejarah dunia ditulis bahwa Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ayat 3.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saudara lihat, nubuatan tentang Sang Mesias akan lahir dari keturunan Daud itu terjadi. Jadi Yusuf ini adalah keturunan Daud. Luar biasa. Kalau dihitung-hitung mungkin keturunan yang ke-26 ya. Keturunan dari 14 luar biasa. Nah, ayat 5, perhatikan. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Siapa yang ketakutan? Para gembala-gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu apa? Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kita baca sama-sama yang terakhir, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ya, tema kita pada pagi hari ini di Natal 2020 ini, firman Tuhan berkata, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Amin. Amin. Ada damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan renungkan kabar baik ya tentang Natal adalah damai sejahtera. Amin. Semua bilang damai sejahtera. Damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera itu yang Tuhan mau. Karena berita Natal pertama Tuhan mengerti ya pada zaman ya Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Luar biasa, ada banyak ketakutan, ada banyak ketidakdamaian karena penjajahan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, saudara dan saya mesti mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, yaitu damai. Ayo yang di rumah, kita juga yang ada di gereja, ya, yang hanya sedikit sekali karena harus sesuai aturan pemerintah, tidak boleh melebihi 30% dari kapasitas gedung. Haleluya. Bilang, damai itu penting. Damai itu penting. Bukan cuma penting, tapi perlu kita alami. Saya mengundang Ibu Gembala. Ya, karena tadi malaikat datang kepada siapa? Gembala-gembala. Nah, saudara yang di rumah, karena kita ibadah online, kalau satu wajah begini, ini berarti lagi damai, betul ya sayang? Nah, tetapi saya mau beritahu orang yang ada damai, aku kayak coba ke belakang. Nah, ini orang ada damai, muka bro, marah-marah, baku jauh. Tapi ketika ada kabar baik, ada damai. Merry Christmas sayang. Oke, silakan duduk.
Mau difoto lagi, luar biasa. Oke. Gembala-gembala didatangi oleh malaikat Tuhan dan dikatakan, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera harus ada di bumi ini. Karena Tuhan tahu orang yang tinggal di bumi, semua bilang tinggal di bumi. Semua masih di bumi? Masih injak kaki-kaki di bumi? Yes. Oke, tolong perhatikan firman Tuhan, jangan sama sepatu saya. Ya. Haleluya. Kita yang masih ada di bumi ini masih menginjakkan kaki, kita mengalami yang namanya kesusahan. Kita mengalami yang namanya penderitaan, bahkan ketakutan. Siapa yang mengalami itu yang di rumah? Ya, banyak. Ya. Tapi hari ini ada kabar baik. Ada kabar sukacita di Natal ini. Ya, hati Bapa Surgawi, dia mau nyatakan kelahiran Yesus. Itu menandakan dia Raja Damai. Saudara dan saya harus mengalami kedamaian. Katakan amin. Tapi bagaimana Pak Pendeta mau rasa damai? Sedangkan toples kosong di rumah, popoji kosong. Saudara, tahukah saudara, malaikat Tuhan datang kepada Maria itu pada bulan ke-6. Bulan ke-6 kalau saudara baca di kamus itu bulan Elul. Elul dalam bahasa Ibrani artinya kosong atau nul. Bahasa Jerman nul. Nol. Ya. Mengalami kekosongan. Mungkin engkau sedang mengalami kekosongan. Bahkan di hatimu kosong. Dengar. Kalau Yesus lahir dalam hidupmu. Kalau Yesus ada dalam hidupmu menjadi Raja. Maka engkau nilaimu akan menjadi 10. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan engkau yang mungkin engkau merasa, oh pendeta saya merasa kosong hari-hari ini. Di Natal ini tidak ada bahagia. Pai tua marah-marah, pai tua kasih tinggal. Ini anda kasih tinggal doi lagi. Kalau dia kasih tinggal, kasih tinggal doi boleh jo. Mari dia kasih tinggal. Tidak ada damai. Hari ini firman Tuhan datang kepada engkau. Amin. Kita bersyukur. Mungkin tahun ini kita rayakan Natal agak cukup berbeda. Baru tahun ini selama saya hidup 46 tahun, baru saat ini ya dianjurkan untuk tidak ibadah di dalam gereja. Tapi kita tetap bersyukur. Tuhan ada di mana-mana, bukan hanya di gedung gereja. Amin. Tuhan cari setiap hati. Tuhan cari setiap hati. Saya berdoa engkau yang sedang menyaksikan ya ibadah firman Tuhan ini, kau harus alami Natal. Kau harus alami yang namanya damai. Tapi damai itu akan diberikan kepada siapa? Coba kita perhatikan kembali ke Lukas 2 ayat 14. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi Allah itu di tempat yang maha tinggi, yang begitu jauh. Itu Natal mendatangkan dia datang begitu dekat. Jadi Yesus Natal itu menandakan Allah yang jauh jadi dekat melalui kelahiran Yesus. Amin. Allah yang jauh, yang begitu penuh kemuliaan di tempat yang maha tinggi, tapi melalui kedatangan Yesus menunjukkan Allah itu suka dekat dengan manusia. Amin. Haleluya. Dan Tuhan tahu, Tuhan mau damai sejahtera di bumi di antara apa? Manusia yang berkenan kepadanya. Yang percaya kita semua mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Perkenanan Tuhan, favor, anugerah, kasih karunia Tuhan berikan bagi engkau yang percaya. Hanya sayang ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak mengalami damai, yang tidak mengalami sejahtera. Saya mau beritahu 3 hal penting sebagai hamba Tuhan. Tuhan senantiasa ingatkan saudara, kalau baca Alkitab ini, dia Raja Damai seperti pujian tadi. Ya, saya tidak bilang tema hari ini Raja Damai, tapi luar biasa. Worship leader satu roh, ya, nyanyikan lagu penasihat ajaib Raja Damai. Tuhan mau nasihatkan engkau hari ini. Yang pertama, dengar baik. Yang pertama, engkau yang harus lakukan, mari engkau berdamai dengan Allah. Amin. Semua bilang saya mau berdamai dengan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Berdamai itu harus ada satu tindakan. Ya, saya dengan Ibu Gembala bukan berarti enak pernah baku marah. Oh,
mau 15 tahun orang menikah, mungkin sebulan itu ada 2-3 kali baku marah. Dulu hampir tiap minggu. Tetapi ketika ada tidak damai, ketika ada amarah, ketika ada dosa, itu Tuhan tidak mau. Amin. Saya harus berdamai. Tapi dengar kabar baik. Arti Natal berarti Tuhan yang mau datang berdamai lebih dulu dengan orang. Katakan amin. Itulah kasih karunia. Bagian orang maukan orang berdamai. Maukan orang berdamai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, kita selalu jahat, kita selalu berdosa. Dengar, Tuhan mau berdamai dengan engkau. Hari ini di hari Natal, apapun dosamu, apapun kesalahanmu, Tuhan mau berdamai dengan engkau. Amin. Amin. Saya sebagai juga pendeta masih banyak kesalahan dosa. Tapi setiap kali saya tahu Allah itu Allah yang cinta damai. Dia berkata, "Nak, mari berdamai. Aku mau mengampuni engkau. Aku mau mengasihi engkau." Amin. Bagian kita respon. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Artinya apa? Bukan orang yang terlebih dahulu meminta berdamai dengan Tuhan, tapi Tuhan, dengar, Tuhan Yesus datang Natal membuktikan Dia Allah yang sangat mengasihi manusia. Dia Allah yang mau datang berdamai dengan hidupmu. Katakan amin. Siapapun kita, Allah itu mau berdamai dengan engkau. Amin. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang adil dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Yesaya 1:16 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan diubah oleh Tuhan yang cinta damai, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Hatimu yang marah, yang panas, yang kecewa, hanya bisa didamaikan dengan Allah yang kudus, yang penuh kasih, yang penuh kuasa. Katakan amin. Haleluya. Mari berdamai dengan Tuhan. 2020 sudah segera akan berakhir, akan ada tahun baru. Biar hidupmu kembali baru. Paling bagus di Natal ini kau ingat Tuhan, kita semua bertobat, kita mau berdamai, kita mau hidup baru dengan Tuhan. Tuhan ampuni. Sebentar saya mau doakan. Amin. Siapa yang mau berdamai dengan Allah, angkat tangan. Yes. Yes semua. Mari berdamai dengan Allah. Nah yang kedua, supaya engkau cepat juga mengalami, setelah engkau mengalami damai dari Tuhan, setelah engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, akan ada damai sejahtera karena Dia Raja Damai. Amin. Nah saudara yang sudah mempunyai damai yang besar, saudara yang sudah mempunyai damai dari Yesus, saudara yang kedua, Tuhan mau engkau berdamai dengan sesama. Katakan amin. 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 Gak cuma sampai kita berdamai dengan Tuhan. Yesus yang sudah memberi damai, Dia Raja Damai, Dia mau kita juga berdamai dengan sesama. Suami istri, mari berdamai. Seperti Bapak Ibu Gembala, sukacita Natal. Saya bilang, bukan berarti orang gak pernah baku marah, tapi ketika kami tahu kami harus berdamai dengan sesama, terutama dengan orang-orang yang orang cintai. Amin. Jangan dengar apa kata setan. Setan itu membuat perceraian. Setan itu dalam Yohanes 10 ayat 10a berkata, pencuri, yaitu iblis, setan Lucifer. Dia hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Dia kasih bakalai, dia kasih bilang, sudah jangan kasih ampun pada dia. Memang sebegitu dia. Dengan baik, di Natal ini Tuhan mau engkau berdamai dengan sesamamu. Haleluya. Amin. Pak, dia yang salah Pak. Mau juga kita yang mau lebih dulu kasih ampun. Engkau yang sudah berdamai dengan Yesus, engkau yang punya kedamaian yang besar, engkau datang dia, peluk dia, cium dia. Saya seringkali ada juga kesalahan dengan anak saya, ya. Tapi ketika terjadi damai, saya sebagai papa, kadang saya juga yang salah. Saya kadang datang, saya bilang, Fe, papa minta maaf ya, papa berdamai ya. Saya peluk dia, saya cium dia, dan luar biasa ada damai. Itulah arti Natal. Damai sejahtera memenuhi kita yang ada di bumi. Amin.
Saudara, sekalipun engkau punya mobil baru, engkau punya ya kue baru, ya baju baru, tapi kalau engkau tidak berdamai dengan sesamamu, hatimu tidak jadi baru, engkau akan menyesal. Engkau akan hidup di dalam ketidaknyamanan. Amin. Haleluya. Kau bisa punya mobil baru, tapi kalau hatimu tidak berdamai, bisa engkau ketabrak. Tapi karena ada damai, engkau baku, maaf sayang, iya. Lain kali jangan begitu nih. Berubah, amin. Amin. Saudara pun jangan juga yang penting mau berdamai, tapi engkau harus juga berubah. Jangan bikin salah-salah terus, amin. Saudara harus berubah. Tahu, oh, kita be istri nak suka kita begini, kita be suami nak suka kita begini, kita be anak-anak nak suka kita begini, amin. Kita punya orang tua mantu tidak suka kita begini. Kau harus berubah, amin. Itulah engkau yang akan membawa damai. Makanya level setelah engkau berdamai, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Berapa banyak yang mau berdamai dengan sesama? Angkat tangan. Tuhan lihat, kalau di Natal ini kau masih simpan dendam, amarah, kecewa, Natal tidak akan menjadi berharga. Hadiah itu hanya sementara dibuka, kita makan minum, tapi hati yang damai itu yang Tuhan mau. Amin. Itu berkat rohani. Amin. Kalau jauh, telepon dia, selamat hari Natal, minta maaf ya, atau kita selesai maaf Bang. Amin. Harus perdamaian itu harus terjadi seperti satu perjanjian, ada dua ya oknum, ya harus terjadi perjanjian. Demikian juga perdamaian, harus ada satu yang memang bergerak, minta maaf, berdamai, amin, sehingga akan terjadi perdamaian. Dan Tuhan sukacita. Tuhan berkata, damai sejahtera di bumi. Dimulai dari mana? Keluarga-keluarga Kristen. Amin. Dimulai. Ya saudara, sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya bilang, percuma engkau merayakan Natal, ya tapi kalau engkau tidak berdamai dengan sesamamu, apalagi itu keluargamu sendiri. Saya setiap tahun saya bersyukur. Ya, saya sebentar mau pergi ke orang tua saya, ke mama saya. Saya bilang, makasih melahirkan Michael sepeliharaan. Saya selalu berdamai. Dulu saya anak pemberontak, tapi setiap kali saya minta maaf, saya minta ampun, mama saya selalu ampuni saya. Dia mendoakan saya jadi hamba Tuhan. 13 anak, ya luar biasa. Dan kami hidup dalam perdamaian. Amin. Dengan kakak-kakak saya juga, saya selalu bilang, berdamai itu orang. Nganapi utang dah lah sudah jauh. Berdamai itu orang. Berapa sih itu utang? Itu doi masih boleh Tuhan mau cari, Tuhan mau berkati. Amin. Marah hati yang berdamai itu pilihanmu, itu tindakanmu. Tuhan tidak bisa paksa. Tuhan hanya kasih sampaikan firman-Nya. Orang yang berdamai akan memperoleh berkat. Amin. Nah yang terakhir, puji Tuhan, karena orang ibadah juga dianjurkan jangan lama-lama, 1 jam. Tapi saya percaya 1 jam dengan Tuhan itu akan memberkati hidupmu. Amin. Karena habis ini mau pasiar khusus keluarga-keluarga. Haleluya. Jangan ada katanya pesta pora. Memang pendeta anjurkan tidak ada pesta pora supaya tidak ada orang yang mabuk. Amin. Karena kemabukan itu dosa. Saudara yang ada di rumah, ya jangan sekali lagi ya mabuk, ya huru hara. Jangan. Berdamai. Amin. Kalau cuma ada suami istri, pegang. Ya. Tuhan hadir. Peluk anakmu, dia anakmu, sayangi dia. Dan yang terakhir saudara, saya dengan cepat. Pertama tadi kita berdamai dengan Allah. Kedua berdamai dengan sesama. Yang ketiga, ini penting juga, berdamai dengan diri sendiri. Amin. Ada banyak orang, dia sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, tapi sama dirinya sendiri dia nak mesti ampun. Dia menyalahkan terus. Dia rasa minder. Dia rasa aduh kita memang begini, payah kita no. Aduh siapa kita lakukan begini. Saudara diciptakan berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Yesaya 43:4 Yesus berkata, Allah berkata, engkau berharga dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Itu tentang pribadi. Saudara, di Natal ini jati dirimu harus berubah. Amin. Gambar dirimu harus komplit ada di dalam Yesus. Haleluya.
Saya dulu begitu tidak percaya diri. Aduh, menjadi pendeta bagaimana ini? Kita selalu salahkan kita diri dulu. Ngananya tidak layak, ngananya tidak pantas menjadi pendeta, ngana pernah begini. Ya, baru suara cempreng, baru lagi begini. Saya berdamai dengan diri sendiri karena Kristus. Amin. Saudara harus berdamai, jangan salahkan dirimu yang kau berharga diciptakan Tuhan itu mulia. Saudara bayangkan dari 7 miliar orang di dunia ini, hanya satu engkau yang unik. Tidak ada orang yang sama persis. Amin. Kembar pun tidak ada. Saudara punya sidik jari. Ini luar biasa. Nah, ada yang sama. Betapa engkau sangat berharga dan mulia. Amin. Mau berdamai dengan dirimu sendiri? Amin. Kau berkata, ya aku ini milik Yesus, berarti aku ini berharga. Amin. Beda sombong dan engkau benar-benar pulih gambar dirimu di dalam Tuhan. Haleluya. Kadang-kala kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Di Natal ini engkau itu sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Engkau itu berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Dosa-dosamu yang dulu sudah Tuhan ampuni, sudah Tuhan tutupkan. Biar hari ini jadikan Yesus lahir sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Maka engkau akan terangkat kepalamu, engkau akan bersuka cita. Yes, aku anak Raja. Amin. Haleluya. Engkau tidak perlu lagi dongkrak harga dirimu. Kalau nyenak pakai motor gagah, kalau nyenak pakai auto gagah, ada upaya kita. Engkau harus berdamai dengan dirimu sendiri karena Kristus telah lahir di dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya akan berdoa buat saudara. Yesus, di hari Natal ini Tuhan, mari nyanyikan pujian itu. Kami menyembah-Mu dan kami percaya Tuhan begitu baik. Mari Bapak Ibu Tuhan hadir saat ini, berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Tuhan hadir. Akan Tuhan masuk ke dalam rumah-rumah. Tuhan hadir. Haleluya. Haleluya. Sendara patakan alamas, sendara patakan alamas. Oh, mari berdamai dengan Allah. Berdamai. Biarkan Tuhan mengampuni. Biarkan Tuhan memeluk engkau kembali. Biarkan Tuhan mengangkat engkau kembali. Silakan Yesus. Mari engkau jamah setiap pribadi kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, siapapun Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, biar mereka mengalami Tuhan. Yang pertama, kami berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, kami berdamai dengan sesama kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kau suami istri, pegang suamimu, pegang istrimu, pegang anak-anakmu dan berkata, mari kita berdamai. Biar keluarga kita ada damai sejahtera. Saat ini aku berdoa, turun damai sejahtera. Dalam nama Yesus, mengalir segala kebencian, amarah, dendam aku cabut, patahkan dalam nama Yesus. Pergi kau setan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga Kristen, khususnya di GBT Gus Alfa Omega di Manado, diberkati engkau dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdamai dengan diri kami sendiri. Kami ini berharga. Kami ini milik Tuhan. Aku ini milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Bapa, terima kasih lawatan-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa.
Dalam nama Yesus, firman-Mu kami terima, kami percayai, itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kau Raja Damai sudah lahir dalam hidup kami. In the name of Jesus, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, kita akan memberi persembahan ya, yang ada di gereja nanti tetap dijalankan. Saya mau umumkan nanti Bapak Ibu Saudara, karena ibadah yang sempurna itu tetap harus ada persembahan. Ya, Bapak Ibu nggak mungkin kan yang online kita kasih masuk ya. Nanti ditaruh, disimpan di amplop ya. Nanti dibawa pas kalau kita sudah ada ibadah kembali di gereja. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ataupun kalau yang mau transfer, nanti saya sampaikan untuk nomor rekening di grup GBT Alpha Omega. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan langsung tutup. Saya mengundang Ibu Gembala untuk tutup dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa di dalam surga. Engkau telah memberikan putra tunggal-Mu Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi seluruh umat manusia. Hari ini Tuhan, biar damai Natal itu turun di setiap rumah-rumah dari umat-Mu. Bahkan di setiap hati-hati Tuhan yang terbuka bagi Engkau, damai Natal, sukacita Natal itu memenuhi seluruh hati yang terbuka bagi Engkau di hari ini. Terima kasih Tuhan, sekalipun ada di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona, tetap itu tidak akan mengurangi sukacita kami karena kelahiran-Mu. Itu tidak akan membuat kami kehilangan damai sejahtera, karena kami tahu apapun keadaan dan kondisinya, Yesus Raja Damai itu telah lahir bagi seluruh umat manusia. Sang penebus juru selamat manusia telah lahir di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biar sukacita surga itu terus memenuhi setiap hati kami. Sukacita surga itu terus memenuhi rumah kami, keluarga-keluarga kami. Dimanapun kami berada Tuhan, bahkan kami akan membawa sukacita itu. Kami akan membawa damai Natal itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah selesai untuk ibadah di hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti. Akan terus ada pekerjaan-pekerjaan Roh-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Bahkan Tuhan, Roh Kudus akan membawa pemulihan, akan membawa damai itu Tuhan Yesus di setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah menerima berkat yang besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu terus memelihara hidup kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami dipelihara sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kita yang diberkati oleh Tuhan di hari ini. Sama-sama kita berkata amin. Oke, kami mau mengucapkan ya mari pelayan juga yang ada hadir ya. Ayo, sekali lagi ya, kami sebagai Bapak Ibu Gembala dan pelayan-pelayan yang khusus hadir saat ini ya, mengucapkan selamat Hari Natal
25 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dari Pulau Menua.